Nah, setelah kita mempelajari, yaitu bagaimana cara melakukan sitasi, pengutipan langsung tidak langsung, kemudian bagaimana cara mencantumkan sumber referensi yang kita kutip tadi, baik menggunakan body notes atau catatan tubuh maupun footnote atau endnotes, maka kita akan bicara tentang daftar pustaka ya. Bagaimana menulis daftar pustaka atau bibliografi. Nah, teman-teman, penulisan daftar pustaka itu ada banyak sistemnya ya, ada banyak sistem atau style. Jadi sebenarnya tidak hanya daftar pustaka, tetapi termasuk juga teknik penulisan itu ada banyak style. Nah, yang paling populer, yang saat ini populer digunakan di dunia ilmiah untuk publikasi ilmiah, karya ilmiah, tulisan ilmiah, itu ada beberapa teman-teman ya. Ada APA style ya, American Psychological Association. Ya, kemudian ada MLA style. MLA style itu Modern Language Association. Ada Chicago style, kemudian Harvard style dan IEEE ya, IEEE ya. Jadi itu adalah yang umum dipakai. Nanti teman-teman googling aja lah. Ya, Anda googling, Anda tanya ke dukun terpandai di dunia ini, Mbah Google, Anda bertanya, masukkan ya apa bibliografi style itu ya, MLI style atau APA style ya, pasti akan keluar dan di sana ada manualnya teman-teman ya. Ada manual, ada buku untuk bagaimana menggunakan itu. Cara menulis untuk buku seperti apa, cara menulis untuk artikel koran seperti apa, cara menulis artikel jurnal, cara menulis daftar pustaka untuk sumber web, rekaman, film, dan sebagainya. Saya tidak akan bisa menjelaskan itu satu persatu, tetapi teman-teman nanti perhatikan, saya akan berikan contoh yang lazim-lazim atau yang paling umum digunakan ya, karena itu jenisnya ada banyak sekali. Buku terjemahan, buku dengan satu penulis, dan kumpulan tulisan, dan seterusnya. Ada beberapa. Nah, yang paling penting adalah Anda nanti browsing internet, Anda cari dengan kata kunci Harvard Style atau IEEE Style atau APA atau MLA atau Chicago Style untuk bibliografi. Nanti akan ada informasi yang sangat lengkap. Ya. Nah, semua karya yang kita citasi, jadi semua kutipan, semua buku-buku sumber referensi yang kita pakai, yang kita kutip dalam tulisan kita, itu harus ditulis dalam daftar pustaka atau referensi atau daftar referensi. Dan penulisannya secara urut abjad berdasarkan nama belakang penulisnya. Nah, penulisan daftar pustaka ini tidak perlu dipisah-pisahkan berdasarkan jenis referensi karena kalau zaman dulu itu masih ya, skripsi kakak kelas Anda itu masih dipisahkan. Jadi misalnya daftar pustaka, kemudian ada subjudul buku, isinya buku tok. Setelah itu jurnal ilmiah, satu kumpulan, website, dan seterusnya. Tapi sekarang tidak. Jadikan satu saja, urut abjad. Mengapa dijadikan satu? Lah nanti nggak bingung tuh Pak. Ini buku, apa artikel koran, apa website? Enggak. Kenapa? Karena dari cara menulis daftar pustaka, pembaca akan bisa tahu bahwa ini sumbernya itu berupa buku, atau artikel jurnal, atau berita koran, atau website, dan seterusnya. Dari cara penulisannya. Karena menulis sumber-sumber yang berbeda, itu caranya berbeda juga. Nah, kemudian daftar pustaka itu biasanya diketik satu spasi, teman-teman. Ya, tidak 1,5 atau 2 spasi, mengenai kertas itu. Ya. Satu spasi, kemudian antar referensi, antar buku atau antar sumber itu diberi jarak supaya tidak terlalu crowded sekali. Tetapi kalau dalam jurnal ilmiah kadang-kadang tanpa jarak sama sekali sehingga memang betul-betul untuk meringkas ya. Sehingga betul-betul hanya satu spasi. Nah, untuk FISIP UNS itu sistem yang dipakai adalah APA ya. American Psychological Association yang edisi ke-6 karena edisinya ini ada edisi 1 sampai edisi 6 ini yang paling baru edisi 6. Format umumnya adalah begini. Format umum dari APA itu adalah seperti ini. Yang pertama, nama belakang Dharma Stuti misalnya. Kemudian singkatan nama depan. Karena namanya kan Rini, kemudian nama belakang Dharma Stuti, R titik. Setelah itu dalam kurung tahun buku. Kalau tadi kan 2012 ya, contohnya itu ya. Jadi Dharma Stuti, R titik dalam kurung tahun 2012. Kemudian judul buku atau judul karyanya. Dicetak miring kalau itu judul buku ya. Dicetak italic ya judul bukunya. Misalnya Media Relation judul bukunya. Kemudian titik lokasi atau kota ya. Jakarta, titik 2 penerbitnya Gramedia misalnya. Jadi formula umumnya seperti itu. Nama belakang, singkatan nama depan. Kalau nama depannya itu ada 3 ya disingkat A, B, C gitu ya. Kemudian dalam kurung tahun, judul buku atau judul karya, dan kemudian lokasi atau kota, titik 2, kemudian nama penerbitnya siapa, kemudian titik. Jadi sudah ada nama, sudah ada tahun penerbitan, sudah ada judul karya, sudah ada penerbitnya.
Jenis penerbitannya, Pak, dari cara menulisnya nanti akan ketahuan ini jenisnya ya apa. Apakah ini website, apakah ini buku, apakah ini artikel majalah dan seterusnya. Ya. Ini contoh, teman-teman. Ini contoh daftar pustaka. Ya, contoh daftar pustaka. Nanti kita lihat satu-satu. Ya. Nomor 1, ini penulisnya namanya Atrioko. AV ini kan singkatan nama depannya ya. Atrioko nama belakang, singkatan nama depan karena nama depannya ada 2. Tahun terbitnya 2012. Kemudian ini adalah artikel jurnal, teman-teman. Artikel jurnal diketahui dari ini. Artikel ini, kemudian urban planning itu judul artikelnya, judul makalahnya. Yang dicetak miring adalah nama jurnalnya, International Journal of E-Planning Research. Volume 1, koma ya, koma, volume 1, nomor 1, koma, kemudian halamannya, 16 sampai 30. Dengan ini adalah cara penulisan daftar pustaka APA untuk artikel jurnal. Ya. Nah, kemudian ini. Ya. Ini makalah sekarang. Ya. Anda perhatikan, kalau artikel jurnal yang dicetak miring hanya nama jurnalnya, teman-teman ya. Nama jurnalnya. Bukan judul artikelnya. Kalau judul artikelnya tidak dicetak miring, dicetak biasa. Sekarang ini makalah. Kalau makalah, Anda harus menyebutkan bulannya juga. Jadi ini makalahnya Mbak Astuti namanya ya. Astuti, P.A. Ya, karena ini nama apa? Nama depannya itu ternyata cukup panjang ya. Prida Aryani Ambar Astuti. Ya, ini dosen dulu dosen UPH ya. Dosen UPH. Teman saya SMP ini. Dia menulis makalah berjudul Periklanan ketika media lama bertemu dengan media baru. Ya, karena ini makalah, maka harus disebutkan makalah itu disampaikan di mana. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Universitas Paramadina Jakarta, Juni. Ini kalau makalah. Ini artikel jurnal, ada judul jurnalnya cetak miring. Kalau makalah nggak ada yang dicetak miring. Ya. Nah sekarang, ini buku. Contoh buku. Ya. Friedman J. 987. Judul buku, kalau itu buku, judul bukunya dicetak miring. Ya, judul bukunya dicetak miring. Maaf. Judul bukunya dicetak miring. Kota, kemudian titik 2, nama penerbitnya. Princeton University Press. Ini buku. Artikel jurnal, makalah seminar, buku. Kalau yang ini berita media cetak online. Media online ya. Penulisnya siapa? Wartawannya. Namanya Hakim. Nama depannya RN. Kemudian karena dia berita di harian, walaupun itu online, harus disebutkan tanggalnya. 2018, 10 Oktober. Betul enggak ya? 2018, 10 Oktober. Kemudian ini judul beritanya. Pemerintah dikritik lambat tangani bencana Palu, bla 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 bla. Ya. Kemudian nama korannya dicetak miring, Kompas cetak miring. Kemudian karena ini beritanya dari internet, Anda harus tambahkan alamat URL dari web yang dimana Anda ngambil itu. Diambil dari HTTPS, Nasional Kompas dan sebagainya. Teman-teman perhatikan, kalau Anda ngambil dari internet, alamatnya harus lengkap. Jangan cuma www.kompas.com. Ya, kenapa? Kalau itu Anda klik, kan yang keluar halaman pertamanya Kompas. Kalau kita mau mengutip dan meletakkan di daftar pustaka sebuah berita, maka harus sehingga kalau itu diklik link itu akan langsung pergi atau layarnya akan menampil, browser kita akan menampilkan artikel atau berita yang kita maksudkan. Perhatikan ya, lihat cara penulisan 4 sumber ini berbeda. Cara penulisan jurnal itu berbeda, ya, cara penulisan jurnal, kemudian cara penulisan makalah, cara penulisan daftar pustaka untuk buku, dan kemudian cara penulisan untuk media media koran, majalah. Ya. Nah, kemudian ada lagi proceeding, ya, misalnya tulisan saya Hasaryo, S ya 2017, Local Journalism in the New Media Landscape Opportunity and Challenge. Ya. Ini adalah satu chapter, saya hanya menulis satu chapter dalam kumpulan tulisan. Ya. Chapter atau bab yang saya tulis, artikel yang saya tulis di kumpulan tulisan itu berjudul Local Journalism in the New Media dan seterusnya. Nah, ini adalah kumpulannya nih. Ya, jadi Anda sebutkan judul artikel saya, kemudian dalam siapa? Dalam Lo Kurniawan Nugroho Prakoso. Ini editornya. Anda punya ada ads ya, ini editor. Kemudian judul kumpulan tulisannya itu adalah Proceeding of the bla 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 halaman sekian. Nama penulis, tahun. Kalau itu bagian dari sebuah kumpulan tulisan, saya hanya nulis lokal jurnalisme aja, bab itu aja. Maka saya sebutkan judulnya, kemudian kumpulan tulisannya siapa yang editornya. Ada Erik Lo, ada Pak Yusuf Kurniawan, Rino Nugroho, dan Septian Galang Prakoso. Ya, ini para editornya.
Judul kumpulannya adalah Proceeding of the bla 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 bla. Halaman berapa? Ini adalah halaman artikel saya. Artikel yang berjudul Local Journalism in the New Media itu adalah di halaman 21 sampai 27 di buku Proceeding ini. Ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh, contoh, contoh. Nah, kemudian contoh ini masih sama ya. Ini kalau penulis, dua penulis tetapi di dalam buku ya sama, dalam kumpulan tulisan atau buku. Nah, sekarang kalau itu skripsi atau tesis atau disertasi. Lalu tulis begini, Wibowo, PA, tahun berapa? Kemudian judulnya. Ya, judul dari skripsi atau tesis itu. Kemudian dikasih dalam kurung. Apakah ini skripsi atau tesis atau disertasi misalnya. Kemudian nama universitasnya dan kota di mana universitas itu berada. Ya. Chapter di dalam kumpulan tulisan sama, ini chapter dalam kumpulan tulisan tetapi nulisnya dua. Contoh kalau ngutip dari skripsi atau hasil atau laporan penelitian skripsi, tesis atau laporan penelitian atau disertasi. Jadi sudah ada, ini adalah contoh sumber-sumber atau referensi yang paling lazim ya, yang paling lazim digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Artikel jurnal, makalah, buku, kemudian artikel yang muncul di web atau di media massa, kemudian satu artikel dalam kumpulan tulisan, dan hasil penelitian atau laporan penelitian kayak skripsi, dan seterusnya. Jadi ini saya berharap teman-teman tidak bingung, Anda perhatikan lagi. Jadi kan Anda lihat ini tidak perlu dikelompokkan toh, buku sendiri, artikel jurnal sendiri, tidak. Cukup hanya dengan memperhatikan cara penulisannya, kita tahu ini artikel jurnal, oh ini artikel di media massa, ini buku, ini kumpulan tulisan, dan seterusnya. Nah, semoga tidak bingung, Anda bisa ngulangi lagi dari depan ya penjelasan ini. Baik, demikianlah penjelasan materi kita tentang teknik sitasi dan bibliografi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, teman-teman.